orang yang suka ibadah tapi tidak mau mempelajari ilmu. قال الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحداد في رسالة المعاونة: واعلم أن من عبد الله بغير علم كان الضرر العائد عليه بسبب عبادته أكثر من النفع الحاصل له بها. وكم من عابد قد أتعب نفسه في العبادة وهو مع ذلك مصر على معصية يرى أنها طاعة أو أنها غير معصية. Berkata Imam Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ketahuilah sesungguhnya orang yang beribadah tanpa ilmu, maka bahaya yang dia alami yang kembali kepadanya dengan sebab ibadah lebih banyak daripada manfaat yang dia dapat dari ibadah tersebut. Berapa banyak orang ahli ibadah, qad at'aba nafsahu fil ibadah, dia mencapekkan dirinya, dia puasa tiap hari, sholat ratusan rakaat, ini tanpa ilm, tanpa talabul ilm. Tanpa dia sadari si abid ini istiqomah juga bermaksiat terus menerus, musirrun ala maksiyah. Dia menyangka dirinya istiqomah taat. Di dalam istiqomah taatnya itu dia juga istiqomah maksiat, tapi dia tidak sadar. Yara annaha ta'ah. Maksiat itu disangka ta'ah wa annaha ghairu maksiyah. Salah satu kejadian, ini kisah nyata. Waqad haka Asy-Syaikh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi fi babil wasaya minal futuhat. Nah, ini tolong garis bawahi ini. Imam Ibn Arabi dari Futuhat dinukil. Berarti maknanya apa? Masail yang ada dalam Futuhatnya Imam Ibn Arabi yang akal pembaca sampai boleh untuk dinukil. Saya ulangi, sebab kadang kalau kita menukil dari Imam Ibn Arabi As-Sufi ditentang. Ini Habib Zain Allama ini. Bisa kita jadikan ikutan imam beliau. Ini di kitab Manhajus Sawi menukil dari Imam Ibn Arabi Al-Hatimi. Dalam kitab beliau yang kontroversi, Al-Futuhat Al-Makkiyah, artinya boleh menukil kitab itu di dalam masalah-masalah yang akal pembaca sampai. An rajulin min ahli al-Maghrib annahu kana katsiral ijtihadi fil ibadah. Ada seseorang dari daerah Maghrib sangat banyak ibadah. Wa annahu ishtara atanan wa lam yasta'milha fi syai'. Orang-orang daerah situ tahu kalau abid ini, orang ahli ibadah ini, dia punya binatang yang tidak dipakai apa-apa, ditaruh saja binatang itu di dalam rumahnya. Kalau di kita itu atan itu himar unta, jadi keledai betina. Betina ini binatang yang perempuan, keledai yang perempuan. Fasa'alahu insanun an sababi imsakiha. Ditanya oleh orang, kamu ini punya keledai betina tidak dipakai apa-apa, buat apa disimpan dalam rumah? Faqala ma umsikuha illa li uhassina biha farji. Keledai betina itu saya simpan supaya saya tidak berzina. Jadi kalau datang nafsu ingin berhubungan badan dengan wanita, dia saya pakai. Nah, ini kan ngawur ini. Ngawur tapi dia tidak tahu dirinya salah, disangka tidak apa-apa. Asy-syahid fil hikayah hadza fakana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim. Orang abid dari daerah Maghrib ini tidak paham bahwa berhubungan badan dengan keledai betina hukumnya adalah haram. Berhubungan badan dengan binatang hukumnya adalah haram. Ini abid terkenal, ahli ibadah ini. Falamma arrafahu bitahrimihi,
baka bukaan syadida. Intahat al-hikayah bima'na. Ketika ahli ibadah tadi diberitahu bahwa hukum berhubungan badan dengan binatang adalah haram, dia menyesal dan menangis dengan tangisan yang amat sangat. Cerita ini bukan isapan jempol, bukan cerita palsu. Kenapa saya katakan begitu? Sebab perawinya Al-Imam Ibn Arabi. Ibn Arabi itu selain allamah mutafannin, beliau keliling itu. Rahala dari negara ke negara. Masya Allah. Kapan saya akan membahas satu pembahasan khusus insyaAllah tentang Imam Ibn Arabi. Supaya meskipun kita tidak mampu mempelajari ilmu beliau, jangankan semua, separuh nggak mungkin, seperempat nggak mungkin. Ya paling kita nukil gini-gini ini satu-satu. Terlalu tinggi ilmunya. Tapi saya tidak ingin siapapun yang saya kenal su'udzan, apalagi sampai ingkar, apalagi sampai mengafirkan beliau. Sebab Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, saya mendapat riwayat ini dari Kiai Zainullah Bululawang almarhum pada waktu rapat mendekati haul Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Satu malam Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih memberitahu kepada almarhum Kiai Zainullah dan anggota rapat haul malam itu, beliau bilang bahwa saya alhamdulillah ketambahan guru lagi di alam batin, maksudnya saya dihadiri oleh Al-Imam Ibn Arabi dan mengangkat saya sebagai murid beliau. Buat saya ini sudah di atas dalil sudah. Kalau orang sekaliber Syekhuna Samahatul Ustadz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu saja mengaku dirinya sebagai murid Ibn Arabi, ya ibadah.